Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Keluarga besar SD Ulul Albab mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Selamat datang bulan 1000 bulan. Marilah kita hadapi bulan suci ini dengan kebersihan hati. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan dalam melaksanakan menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Yang kedua, pada bulan suci Ramadan tahun ini, SDIT Ulul Albab mengadakan program yang dinamakan Marjan, yaitu Majelis Ramadan Menjelang Bukan, atau yang bisa dikatakan kultum atau kuliah 7 menit, yang akan dibawakan oleh para ustadz dan ustazah SDIT Ulul Albab. Semoga ayah bunda semua anak-anakku sekalian dapat menyimak, mengikuti sebagai tambahan ilmu dan manfaat. Dan yang ketiga, kami berpesan, sebelum datang bulan suci ini, marilah kita bekali diri kita. Yang pertama adalah bekali diri kita dengan ilmu. Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Kita tidak akan melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa tanpa dengan baik, maksudnya tanpa ilmu yang benar. Bekali diri kita dengan hukum-hukum puasa, memahami hukum-hukumnya, memahami sunnah-sunnahnya, pembatalnya, dan lain sebagainya, sehingga kita melaksanakan ibadah puasa dengan benar dan maksimal. Karena kalau kita beribadah tanpa ilmu, maka apa yang dikatakan Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak dari yang bukan dariku, maksud dari Islam, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Oleh karena itu, agar ibadah puasa kita selama Ramadan baik dan benar, maka bekali diri kita dengan ilmu, dengan pengetahuan, sehingga kita dapat melaksanakan puasa dengan maksimal. Yang kedua adalah sebagaimana para ulama menasihati bahwasanya kita bekali sebelum datang bulan Ramadan dengan taubat dan istighfar. Bisa jadi kita tidak akan kuat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan karena ada dosa, ada kesalahan-kesalahan yang masih kita lakukan atau belum kita tinggalkan, sehingga kita tidak mampu melaksanakan sampai 30 hari. Karena berapa banyak dari kita yang paling hanya mampu puasa dengan benar berkualitas hanya 10 hari. Setelahnya mereka sudah sibuk dengan kesibukan lebaran dan lain sebagainya. Sudah tidak fokus lagi. Oleh karena itu, menurut para ulama, bekali diri kita dengan bertaubat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang penuh kebaikan itu. Kita sanggup dan kita dapat maksimal dalam melakukannya. Jikalau tidak bersih hati kita, tidak bertobat, tidak memohon ampun sebelum melakukan ibadah puasa,
maka kita akan berat dalam melaksanakannya, dalam menjalankannya. Maka memohonlah ampun dengan taubat. Dan kita tahu sebagaimana para ulama mengatakan taubat itu syarat-syaratnya yang pertama adalah meninggalkan. Kemudian yang kedua adalah menyesali bahwa itu dosa, dan yang ketiga adalah bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Dan yang keempat, para ulama menambahkan apabila dosa itu atau kejelekan itu ada kaitannya dengan hak manusia, maka dia harus meminta maaf atau memohon ampun sehingga kita direlakan. Dan pada akhirnya akan melakukan ibadah puasa itu dengan lapang dan dapat menjalankannya dengan menjalankan ibadah kebaikan di bulan suci Ramadan dengan mudah, insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah memohon kemudahan, karena memang ibadah puasa tidak mudah, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, kamin sha'imin laisa alai siyamihi laisa min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Ini membuktikan bahwa puasa itu tidak mudah, sulit. Oleh karena itu kita tidak bisa mengandalkan diri kita, tidak bisa berteori dengan Ramadan bahwasanya kita sanggup sehari one day one juz dapat menghafal sehari 1 juz. Secara teori 30 hari selesai sudah hatam. Tapi pada kenyataannya, faktanya tidak banyak orang yang tidak hatam Quran atau tidak sesuai dengan rencana yang dia anggap itu. Oleh karena itu, ibadah puasa merupakan ibadah yang kita harus selalu banyak-banyak memohon kemudahan kepada Allah. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada yang sulit apabila kita memohon bagi Allah, tidak ada yang sulit apabila kita meminta kemudahan kepadanya. Demikian 3 bekal menghadapi bulan puasa saum Ramadan. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita menjadi orang-orang atau digolongkan orang-orang yang beriman. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang beriman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.